Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kawan-kawan. Alhamdulillah. Pagi hari ketika saya bangun, sesuatu mengejutkan saya ada di IG muncul di Nusa Tenggara Timur. Dikatakan dokter mendapat honor 3.000 rupiah per bulan sebagai calon pegawai P3K paruh waktu. Ah, buat saya mengejutkan sekaligus juga mengerikan dan mengenaskan. Kawan-kawan, bayangkan seorang anak muda yang bercita-cita menjadi dokter. Ia belajar bertahun-tahun, melewati kuliah yang panjang, menjalani malam-malam tanpa tidur di ruang jaga sebuah rumah sakit pendidikan. Ia belajar banyak, menyelamatkan nyawa manusia. Ia bersumpah untuk mengabdikan dirinya kepada kemanusiaan. Lalu, suatu hari negara menempatkannya di daerah terpencil. Ia tentu masih muda, datang dengan idealisme, semangat untuk mengabdi, berbuat baik kepada kemanusiaan. Tapi, apa dikata? Dia informasinya mendapat 300.000 rupiah tiap bulan. 300.000 rupiah tiap bulan. Berarti kalau kita bagi 30 hari, berarti ya satu hari 30 hari, berarti satu hari 10.000. Luar biasa, sangat-sangat murah dan tidak bisa bilang seperti apa rasanya. Kita bertanya kepada siapa saja. Dan kita bertanya kepada sistem. Bagaimana mungkin dokter yang bertugas di daerah yang sulit, berpulau-pulau, justru menerima pendapatan yang kecil, mendapatkan kompensasi yang tidak layak. Dan yang paling penting, jika dokter tidak layak hidup daerah terpencil, apa masih ada yang mau datang menuju daerah terpencil? Padahal negara kita ini luar biasa, besar, luas, dan 17.000 pulau lebih. Dan sebagian besar tentu sangat sukar untuk dijangkau. Kawan-kawan, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Dari Sabang, Merauke, jutaan masyarakat hidup dan jauh dari pusat kekuasaan. Mereka membutuhkan dokter, mereka membutuhkan tenaga kesehatan, dan dokter itu sebenarnya yang dibutuhkan sederhana sebenarnya. Sangat sederhana, yaitu keadilan. Idealisme tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan. Pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk ketidakadilan. Karena sebuah bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan dokter, tetapi juga harus menjaga dokternya. Siang hari ini, saya mempunyai dua orang kawan dari Indonesia Timur yang akan berkata jujur tanpa ditambah-tambahi. Karena beliau-beliau ini hidup lama di sana, bahkan lahir di sana. Dan cuma satu kepentingan, bagaimana negara ini maju, para dokternya bisa ada di mana-mana, dan memberikan layanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Hari ini bersama saya, ID Jatim Channel, akan saya punya tamu istimewa. Yang pertama, Dr. Chandra Ilyas Nampira, Ketua ID Cabang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dr. Chandra, Selamat selamat. siang, dokter. Sehat selalu. Oke, thank you so much. Kemudian kawan saya yang kedua, Dr. Mario Daniel Simatupang, spesialis ortopedi, AIFO konsultan, Ketua ID cabang cabang Merauke. Merauke. Ya, sorry. Ya, sorry. Ya, Ya. Dr. eh, Mario ini lahir di Merauke, Dr. Mario ya. Lahir di Jayapura, dokter. Oh, Jayapura ya. Berarti Ya. asli Papua ya. Iya. Luar biasa. Berarti memang kenapa saya lihat Anda memang tidak
Rasanya Papua itu adalah feeling at home buat Anda ya. Iya, Dokter Chandra, Dokter Mario, saya seperti pengantar saya tadi, saya sedih mendapat informasi dari IG yang seperti itu, ya. Jadi seorang informasinya di IG itu tiga, tapi informasi yang saya telusuri dua ya, Dokter Chandra ya. Ya, benar dokter. dan itu memang informasinya bahwa betul bahwa beliau itu menjadi calon pegawai P3K, PW paruh waktu, dan saya kok mata saya terbelalak. Waduh, lah kok cuman diberikan honor atau apa istilahnya itu ya, gaji ya, 300.000 rupiah per bulan. Wah, jadi saya bolak-balik baca sampai 10 kali kali. 300.000 rupiah per bulan. Berarti satu hari kan cuma 10.000. Aduh, beli apa 10.000? Ya Allah, luar biasa. Tapi, Dokter Chandra, emang ini benar ya? Kan Anda kan dari sana. Baik, terima kasih Dokter Sutrisno. Izinkan saya dulu, mungkin sebelum ke sana saya menjelaskan dulu. Mungkin orang bertanya-tanya, Alor itu di mana, Dok? Oh Ya, iya. ya, karena selama ini kan kita hanya tahu Alor, Alor itu di mana. Jadi Hmm. Alor ini merupakan suatu pulau kecil di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dok. Jadi kalau kita berpatokan dari Jawa Timur, dari Surabaya, untuk sampai ke Alor pun butuh perjuangan. Nah, harus menggunakan pesawat dulu 2 jam perjalanan sampai ke provinsinya Kota Kupang. Baru kita ada dua opsi, bisa dengan pesawat yang kecil sampai ke Pulau Alor sekitar 40 menit atau menggunakan kapal kurang lebih 12 jam sampai 16 jam. Nah, itu adalah suatu Pulau Alor di mana Hmm. di sini kita ada 28 puskesmas dan hanya satu rumah sakit umum daerah. Nah, Satu ya. berbe- hanya satu rumah sakit umum daerah, dokter. Jadi, Pulau Alor tersendiri terpecah lagi beberapa pulau-pulau lagi, dokter. Jadi, pemerataan antara puskesmas, 28 puskesmas itu tersebar ada di Pulau Alor kotanya dan ada namanya Pulau Pantar. Itu secara letak geografis Pulau Alor sendiri, dok. Jadi, dari data yang ada, untuk tenaga kerja dokter sendiri, dari 28 puskesmas yang ada di Kabupaten Alor, hanya ada 9 dokter PNS. Mhm. Sekurangnya ada yang kurangnya adalah dokter P apa? Dokter PTT kontrak daerah. Jadi di Alor ini perlu kita ketahui bersama masih ada dokter PTT kontrak daerah yang pembiayaannya oleh daerah. Hmm. Singkat ceritanya, pada tahun 2025, sekitar bulan Maret, dokter, itu ada dibuka tes PNS. Jadi, Hmm. dibuka semua luang, dok. Semua luang untuk puskesmas yang belum terisi dokter PNS, namun ada dua sejawat kita. Jadi, saya konfirmasi kembali, dokter, bukan tiga yang ada di berita-berita, tapi ada dua dokter sejawat kita yang kebetulan itu adalah anak daerah di Pulau Alor sendiri yang mencoba untuk tes PNS pada bulan Maret tahun 2025, dokter. Hmm. Namun berjalannya waktu mengikuti tahap demi tahap, kedua sejawat kita ini ternyata gagal dalam tes dasarnya, dok. Sehingga tidak lanjut ke tahap SKB-nya. Akhirnya dari kuota itu teman sejawat dokter kita tidak lulus secara PNS. Akhirnya berjalannya waktu pada saat kalau tidak salah bulan November atau Desember keluarlah nama ke kedua sejawat kita ini, entah sistem yang membaca atau apa, dua teman sejawat kita ini masuk ke dalam P3K paruh waktu, dokter. Oh. Awal mulanya kami tidak mengetahui, teman sejawat kami ini juga tidak mengetahui bagaimana sistem pembiayaan untuk jasa teman-teman sendiri. Hmm. Sampai pada akhirnya kita ketahui ada informasi dari pemerintah, waktu itu diangkat ada sekitar 3.000 petugas paruh waktu, Hmm. mau dari tenaga kesehatan maupun guru-guru. Sehingga disamaratakan Hmm. pembiayaannya adalah 300.000 per bulan, dokter. Pada bulan Januari itu mendapatkan informasi
Sehingga kedua rekan dokter kita ini akhirnya mengambil keputusan untuk memundurkan diri, dokter. Begitu berita yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi saat tes PNS tidak lulus. Padahal putra daerah dan tentu akan tinggal di sana selamanya kan? Benar, Itu kan? iya, benar. Iya. Kenapa tidak lulus ya? Artinya kan Wong om, putra daerah akan tinggal selamanya di sana, selama hidup maksud saya, selama menjalankan profesi. Dan tentu suatu poin tersendiri ya, kenapa itu tidak mendapat tambahan poin ya? Gimana Dokter Chandra? Ya. Jadi ini yang kami juga sempat berdiskusi bersama tentang kebijakan, dokter, sebenarnya. Artinya memang kedua sejawat kita ini mengikuti proses dari ada perengkingan poin-poin yang ditetapkan oleh BKN dalam SKD-nya. Memang kedua dokter kita ini kekurangan untuk poin sehingga dinyatakan tidak lulus dan lanjut. Nah, yang kami pikirkan adalah kapan lagi ada dua dokter ini yang mau mencoba mencoba untuk menjadi PNS, sedangkan banyak wilayah puskesmas yang dibuka peminatannya tidak ada. Nah, kenapa ini tidak bisa diperjuangkan? Artinya, mungkin sama kayak seperti yang dulu-dulu, dokter. Ketika tahun 2016 itu ada pengangkatan afirmasi khusus untuk dokter yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, itu ada pengangkatan khusus. Namun mungkin kami paham juga untuk kebijakan yang baru ini, semua harus melalui tes tersebut, dokter. Mhm. Ya, ya, ya. Tentu ini harus dicari pintu masuknya ya. Ya. Masuknya bahwa bagaimana untuk tempat-tempat yang strategis ini pemerintah daerah memberikan exit door, jalan keluar yang ya yang tepat, yang untuk situasinya begitu ya. Oke. Nah, terus akhirnya dua sahabat kita ini masih tetap di Alor kah? Ya, informasinya yang paling terupdate, dua sahabat sejawat kita ini masih tetap mengabdi di Alor, dokter, bertepat di puskesmas dan salah satu ada rumah sakit bergerak namanya. Masih Mhm. di situ dalam upaya pendekatan kita. Terima kasih juga kepada pemerintah Alor melalui Kepala Dinas Kesehatan ada Dokter Farida yang kita berjuang bersama, dokter. Akhirnya dua sejawat kita ini yang sudah memundurkan diri dari P3K paru waktu diperjuangkan untuk ditarik kembali masuk ke dalam SK PTT daerah, dokter. Sementara sudah berproses tetap melakukan pekerjaan seperti tugas fungsi masing-masingnya, dokter. Eh, PTT daerah ya, berarti daerah Itu daerah, dok. ya. Tentu harapannya ya pendapatan atau biaya hidupnya lebih tinggi tentunya ya, harapan harapan saya. Iya, dokter. Alhamdulillah untuk PTT daerah lebih sejahtera, di Hmm. mana untuk PTT daerah sendiri itu ada gaji pokok dengan ada insentif daerah yang diberikan kepada dokter. Karena tidak semua profesi dokter di Alor ini mendapatkan insentif, karena dokter dianggap di Alor ini masih sangat langka, dok. Sehingga ada insentif daerah dari PTT, daerah ini diberikan oleh daerah untuk kita. Namun yang kami ikutin juga ada arahan juga dari pusat yang informasinya mulai 2006 sudah mulai akan dihilangkan PTT kontrak daerah itu untuk diarahkan ke P3K. Itu informasi yang kami dengar juga, dokter. Wah, ini ini nanti kita bicarakan dengan yang siapa yang bisa ngambil keputusan ya. Saya Dokter Chandra, Dokter Mario, saya pernah tinggal di NTT selama 3 tahun lebih. Ketika dulu saya masih muda, tahun 91, 92 gitu, saya tinggal di sana. Tapi saya di Pulau Timur, Oh, Pulau Timur. Jadi Pulau Timur. Jadi NTT, ya Nusa Tenggara Timur itu sebenarnya Indonesia mini ya. Kalau saya lihat itu ada 400 lebih pulau itu ya. Apalagi Alor. Saya lama di sana memang. Cuman saya juga pernah ke Alor. Jadi bahkan saya punya teman di Alor dulu ketika Posyandu speedboatnya mati mesinnya di tengah laut. Akhirnya ditolong oleh nelayan. Jadi sebenarnya dari situ saya bisa bayangkan sungguh berat perjuangan di Alor.
judul sangat-sangat berat perjuangan tenaga kesehatan yang dari luar NTT untuk berkenan datang ke Alor. Jadi kalau kalau hal-hal yang khusus ini nanti bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan poin positif, saya kira mestinya harus menjadikan dokter untuk datang ke Alor itu bagaimana caranya tertarik atau menarik gitu. Ya, setiap tahun Indonesia itu ada 12.000 sampai 15.000. Informasinya sampai 20.000 orang yang lulus. Terus pada kemana gitu? Kalau di Alor itu pada nggak mau datang gara-gara ya itu dokter itu sekolahnya lama, sukar, berat, ya karena harus latih fisik dan mental dan kecerdasan. Karena memang harus siap melayani pasien 24 jam. Tapi dokter juga manusia, manusia. Jadi harapannya nanti lulus, bekerja, ya melayani, tapi sekaligus mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi kalau kerja, tetap melayani, padahal sekolahnya lama, namun pendapatannya seperti kasus ini, ya jadi jangan heran ya untuk apa juga ke sana gitu kan. Itu hal yang sangat logis dan saya kira tidak perlu berpikir panjang untuk mencari pembenaran. Nah, saya akan bertanya kepada Dokter Mario karena Dokter Mario ini di Merauke-nya sudah sejak lahir ya dok, Papuanya dok ya. Iya, Dokter Mario, tapi Dokter Mario sekarang sudah spesialis ortopedi dari Udayana. Nah, dan sekarang juga sebagai ketua ID cabang Merauke. Dokter Mario, memang Papua itu jauh dari kekuasaan. Alor jauh Dokter Chandra dari kekuasaan. Sehingga setiap apa yang terjadi di daerah itu saya yakin tidak mudah mencapai Jakarta. Nggak mudah. Oh, ya, nggak mudah. Nggak mudah mencapai Jakarta. Makanya kalau ada suatu kasus kemudian diminta membuat keputusan yang cepat, ya, itu sesuatu yang rasanya kadang-kadang bagi saya seperti mimpi gitu ya. Nah, Dokter Mario, saya ingin bertanya, apakah sistem kita ini sebenarnya adil atau tidak adil untuk dokter-dokter yang bekerja di Indonesia Timur dan terpencil itu? oke. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi begini dok, saya langsung saja. Mungkin saya sudah mengikuti sistem kesehatan sebenarnya dari zaman orang tua saya, karena orang tua saya dokter juga. Hmm, hmm, Ya. Papua itu sistem kesehatannya dari zaman Belanda, zaman saya orang tua saya dokter itu sebenarnya sudah bagus dok. Eh, Mereka mempunyai sistem yang dulu ada dokter dari Belanda yang dikirim, dokter bedah yang dikirim ya tiap berapa bulan untuk memberikan pelayanan, dan dari dulu sudah gratis. Jadi artinya hmm. saat pemerintah Indonesia bilang BPJS gratis, walaupun itu sebenarnya bayar ya, bayar pakai uang Pemda juga. Jadi APBD membayar BPJS-nya Ya. masyarakat miskin yang memang punya hak dan tidak gratis, itu uangnya mereka, haknya mereka. Itu Belanda sudah buat gratis dari dulu sebenarnya. Jadi itu sudah bagus, sistem bagus, rumah sakit juga bagus. Orang tua saya juga dokter umum, tapi bisa dokter bedah juga. Ya pokoknya digabung-gabung lah, pokoknya jadi pasien sehat gitu. Itu zaman dulu. Beranjak ke sini, oke, masyarakat Papua terlihat susah. Mungkin tidak susah, tapi mereka membayar. Orang tua saya kalau dulu praktek itu, ada yang bayar 1.000, ada yang bayar ayam, ada yang bayar ikan. Dan Ya. harga ikan sama ayam itu kan harganya 50.000. Sebenarnya mampu gitu. Cuman memang perdagangan kan nggak bisa jualan ayam atau ikan di kota kecil gitu kan, nggak ada yang beli. Ya Hmm. dia dia akan membayar dengan uang itu. Mundur maju lagi ke sini, ke kemajuan sini, BPJS masuk dengan segala kegratisannya. Ah, itu membuat satu eh, orang menjadi, ya memang terutama dokter ya. Dulu mungkin dokter tuh ikhlas karena memang beda ya. Ini kan zaman dok, zaman. Jadi Hmm. adil tidak adil tuh kita tidak bisa bandingin dulu sekarang, karena eh, dulu ya dokter tuh impres ya. Perintah dari zaman Soeharto mungkin ya impres. Nggak bisa ngelawan juga. Terus sekarang kan memang dokter itu ya ikhlas. Saya yakin ya dokter-dokter yang datang ke Papua atau ke Alor
itu salah satunya adalah mereka ikhlas. Nah, Hmm. sekarang masalah keadilan itu harus seimbang. Jadi gini, yang jadi masalah saya ini sekarang, kita ini sekarang KMP di Alor. Pemerintah mengeluarkan SK waktu waktu diberikan undang-undang tidak boleh ada honorer, maka semua honorer diangkat dari P3K, ya, fix secara darurat. Itu nggak tahu dibahasnya nggak detail kayaknya saya lihat, karena saya lihat langsung pemerintah daerah membuat regulasi baru bahwa semua yang judulnya honorer akan menjadi P3K. Ah, Mhm. dengan undang-undang itu semua honorer jadi P3K diturunkan ke bawah. Pemda membuat SK bahwa honorer yang jadi P3K pembayarannya 800.000 di tempat saya, di Hmm. Alor 300.000. Beda-beda Biasanya ya. beda-beda dong. Itu sesuai APBD, karena gini, dia kemampuannya berapa sih kalau semua diangkat nih, bisa nggak gitu semuanya ya? Itu dia beda biasanya. Jadi saya 800.000. Dokter umum saya yang harus dapat berapa juta jadi tinggal 800.000 gitu. Nah, Hmm. saat regulasi itu dibuat, saya sebenarnya pengen marah sih sama Pemda, tapi saya nggak bisa marah karena itu regulasi itu yang nggak buat adalah pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat harusnya dari awal tuh udah buat standarnya. Hmm. Sebenarnya kalau honorer diangkat jadi P3K itu berapa sih kalau daerah sini? Itu udah dibahas harusnya di DPR tuh. Mereka harus mikirin. Nggak melemparkan ke daerah tuh daerah mikir, bingung. Daerah kan SDM-nya terbatas. Mereka mikirin bukan cuman P3K aja, honorer jadi P3K aja. Mereka tuh, saya di daerah tuh teman-teman saya semua dok. Jadi saya paham banget. Beratnya itu membuat itu regulasi itu semua orang punya kepala. Nggak Hmm. ada tuh pembatasan honorer dokter, honorer profesional, honorer D3, pokoknya dibantai aja semuanya. Waduh, ribut semuanya kemarin tuh. Hmm. Makanya saat keadilan itu mempertanyakan, sebenarnya saya mempertanyakan saat eh, undang-undang kita tidak jelas. Undang-undang itu kan zaman dulu dibuat sesuai dengan norma-norma hingga sampai undang-undang. Tujuannya adalah supaya manusia itu nggak keluar jalur kan. Nah ini kan kayak dibuat memang jadi keluar jalur karena undang-undang nggak jelas. Nah makanya undang-undang yang jelas ini harus jelas kalau mau buat di daerah itu jelas. Karena daerah itu setiap saya memperjuangkan semua regulasi yang ada, patokannya tetap undang-undang yang di atas gitu. Makanya saya tuh susah, hidup saya susah tuh kenapa dok? Saya memperjuangkan itu sampai saya pikir benar-benar nggak bisa. Kenapa? Karena BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, itu pasti mereka Hmm. ngikutin undang-undang yang di atas. Ya, betul. Walaupun di bawah otonomi khusus gitu. Jadi pemerintah daerah itu nggak akan berani dok membuat seenak-enaknya gitu. Dia pasti akan pakai uang tuh hati-hati. Saya paham kok daerah tuh mereka juga takut. Kalau mereka soalnya kalau diangkut diangkut beneran. Gitu dong kalau saya. Jadi keadilan tuh saya rasa saat undang-undang itu menjadi adil, raja-raja itu jadi adil, yakin pasti semua dapat keadilan di bawah gitu. Saya rasa itu deh saya dok. Kalau Gitu. begitu, para bapak-bapak dan ibu yang di pemerintah pusat, ya, Ya, yang yang pembuat undang-undang dan regulasi ini, mestinya harus paham detail ya tentang masalah-masalah yang ada di lapangan di Indonesia Timur itu. Mestinya begitu kan? iya. Kalau menurut saya memang harusnya dia mengundang orang-orang yang pro, artinya memang yang di sana bekerja itu kan pasti nggak mungkin minta uang diundang juga. Yang penting kalian undang untuk diskusi, Ya, bikin yang baik, yang tepat bagaimana. Jadi di bawah nggak berantem. Yang di atas undang-undang yang nggak jelas di bawah kacau semuanya. karena begitu. Gitu. Jadi akhirnya yang bawah itu bisa membuat interpretasi sendiri-sendiri. Ya, Ya itu. Dokter Mario, gitu. kalau Anda kan memang putra daerah timur di Ya, Papua. Itu eh, bagaimana sih sebenarnya perasaan tenaga kesehatan yang datang ke Papua dan daerah Indonesia lainnya karena Papua, Maluku, Nusa Tenggara ini ya buat kita yang di Jawa itu kan kayak kebetulan saya sana dulu seneng-seneng sih tapi ya. yang belum Sebentar. belum pernah ke sana kan ya something Iya, ya membuat mereka takut gitu ya. iya, iya, iya. Sekarang menurut Anda Eh, bagaimana sih kondisi dokter yang di ah, tempat di Indonesia Timur itu? ya. Jadi gini dok, saya tuh sebenarnya karena saya anak asli Papua, saya lahir di Papua, saya besar di sana.
Saya tinggal di Duga, pernah di Tungga di gunung itu saya pernah Dok, tinggal di gunung Duga, Nabire, Jayapura, udah pindah-pindah Dok saya. Daerah Hmm. konflik, ketemu pimpinan OPM juga pernah. Eh Papua itu buat kesehatan, kayak saya yang sudah lahir sana, Papua itu rumah buat saya. Saya Hmm. dari zaman PTT dibayar rendah, tanpa listrik, sama sinyal. Saya tinggal di daerah yang tanpa listrik sama sinyal. It's okay. Saya 2 tahun di tanpa listrik sama sinyal, saya nggak pernah marah kok. Cuman digaji 5 juta dok waktu itu. Selama 2 tahun. Spesialis Iya, enggak, dokter umum. umum. 5 juta ya kan teman-teman kalau di Jakarta 15 juta saya dengar tapi saya pikir aneh juga saya 5 juta 15 juta tapi saya senang di situ karena saya memang ya tinggal di sana gitu tapi kalau saya buat yang Mhm. dari Jawa datang langsung ke sana kalau buat saya ya sedih gitu dok kalau saya sebenarnya nggak pernah maksain loh Dokter Mario kok bisa betah kamu nggak bisa bukan begitu ceritanya begini latar belakang kita berbeda. Hmm. Makanya saat kita memandang manusia itu datang ke suatu daerah itu latar belakang harus dilihat. Bukan betul, oh itu dokter itu betah kok. Ini, eh, betah kenapa sih? Dokter itu sebenarnya secara diambil dokter itu manusianya tuh dimanapun tinggal sebenarnya betah dong. Hmm. Karena dia itu tipe-tipe introvert. Artinya gini, dia senang pekerjaannya sebenarnya kalau dokter itu sebenarnya. Jadi kalau dia bisa melayani manusia ya dilayani benar sama dia gitu. Tapi dia akan berubah seperti belakangan ini saat memang baru belakangan ini kacau-kacau gini dok kayak pembayaran dipotong-potong itu baru dulu tuh bagus dok jadi gini ini titik terakhir dok ya saya kasih tahu benar-benar nih kita dulu tak saya kerja di Papua tuh di tahun dokter umum tuh tahun 2007 2008 sampai 2014 saya tidak pernah bikin demo dok di rumah sakit Mhm. kenapa demo itu kan bisa nggak dibayar nggak apa Potong. nggak nggak ada dok kenapa karena nggak ada BPJS. Hmm. Di sana tuh dulu kita pakai tau gak jam kesmas ya Yes. Hmm. sama jam kesmas ini di backup sama jam kespa Hmm. jaminan kesehatan Papua Hmm. ya terus jadi jam kesmas untuk masyarakat yang membayar yang selain Papua jam kespa untuk saat Papua jadi semua terbayarkan jam kespa pakai daerah Pemda Hmm. jam kesmas pakai yang pusat ya dok ya Hmm. jadi sharing dia padahal sharing gitu sangat bagus kayak dok itu itu lumayan lah kita ya senang lah ya perawatnya senang dokternya senang tiba datang BPJS ini benang merah yang saya dapat saya oh, set. BPJS mengharapkan semua UHC Universal Health Coverage Iya, ya. universal. Jadi Universal Health Coverage itu Pemda memotong kewenangan Pemda untuk memberikan tambahan juga gitu. Walaupun boleh tapi jadi kayak nanti kalau tumpang tindih gimana ya kena tangkap nggak? Jadi kayak nggak dulu kan lepas banget tuh. Ada dilayani bayar, ini bayar gitu. Jadi cuman klaim aja dipakai. Sekarang udah enggak. Jadi akhirnya pas BPJS itu masuk dengan regulasi UHC Universal Health Coverage Iya. yang memotong hampir mungkin 30% uang Pemda kayak dok. Atau berapa tuh? Saya juga nggak terlalu tahu detail. Tapi artinya gini, dia harus membayar seluruh masyarakat Mhm. miskin di daerah Papua, Tersebut. pokoknya gitu kan. Nah, pertanyaan saya dok, BPJS yang di Jakarta iya banyak yang pakai, tapi di Papua kan yang pakai palingan orang kota dok. Orang di Mhm. hutan-hutan itu kan nggak pakai gitu. Jadi artinya gini, jadi subsidi orang-orang yang di orang Papua yang memang mesti pakai uangnya sampai ke Jakarta dirujuk itu kan nggak ada di BPJS gitu. Dulu tuh jam kespa bisa dok, jadi kita langsung kirim gitu. Ini regulasinya jadi kacau. Jadi terakhir saya kirim pasien tumor itu 2 minggu sampai meninggal dia di sana di ruangan itu. Karena kenapa? Nunggu semua udah baik, pemerintah baik ya dok. Tapi kita bikin dulu udah apa perubahan ya, anggaran perubahan, bla 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 bla. Jadi akhir tahun tuh uang udah habis. Terus gimana nih ada dana nggak buat naik pesawat? Aduh kita nggak bisa langsung keluarin, walaupun kita otsus. Karena kita harus anggaran perubahan DPR, bla bla bla. Loh, kayak dulu jam Kespa kayaknya nggak ribet. Memang lebih untuk mengurangi korupsi, tapi
menurut saya sistem pengawasannya aja yang perlu. Jam Kespa itu dulu bagus, cuman enggak sih korupsi, tapi mungkin pengawasan aja. Jadi mungkin menurut mereka seketat itu untuk biar mengurangi korupsi. Tapi sebenarnya seketat itu juga orang akan cepat mati kalau di daerah gitu. Kalau di kota gini kan dok, nggak perlu naik pesawat tuh, naik mobil aja. Pokoknya kita nggak mau ngasih uang, pinjam-pinjam patungan sama teman-teman aja udah naik ambulans sampai di rumah sakit rujukan gitu. Jadi memang itu untuk pasiennya. Kalau untuk dokternya, pembayarannya ya memang kalau saya selalu bilang sama pemerintah pusat itu, kalian buatlah regulasi pembayaran dokter dari dokter spesialis, dokter umum. Walaupun ID sudah buat, ID sudah buat, tapi kalau nggak dibuat di peraturan menteri atau di mana kan tuh kan pemerintah daerah mau kayak gini. Ah, saya baik sama dokter, saya buat dokter gajinya 100 juta, pokoknya gitu. Besok BPK datang, tanya Iya. dia, dasarnya apa? Iya, pasti kena juga ya. Selesai dia, dasarnya apa? Kong kali kong ya kalian ya, kong kali kong ya, bagi-bagi dua ya, bagi dua gitu kan, ada juga yang gitu. Ya Hmm. bikin-bikin aja lah gitu, bagi dua ntar gitu kan bisa juga. Tapi artinya kita sudah mulai mengurangi itu dengan undang-undang yang jelas. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, sehingga orang daerah tuh enak juga patokannya. Kita pun bisa ngasih tuh ini dok, Pak Bupati ini loh. Oh iya bisa kita ikutin nih. Ya kayak gitu. Yang penting mereka selamat aja dok, gitu kalau saya. Dokter Mario, saya Ya. ditanya sama seseorang. Kalau di Indonesia Timur, ya Indonesia Timur, sebenarnya take home pay yang layak buat dokter umum itu berapa ya? Atau dokter spesialis berapa ya? Saya ditanya begitu. Gimana jawabnya kira-kira? Jadi gini dok, saya juga sebenarnya take home pay itu kan hubungannya sama rasa syukur ya sebenarnya dok. Artinya gini loh, saya dari orang tua saya kan memang zaman dulu kan memang ya saya tahu mereka punya pendapatan tuh ya 500.000 nggak ada insentif. Oke Hmm, lah, karena dia juga mungkin dulu bapaknya dulu kakek saya dulu perawat ya kan, petani. Jadi mungkin dengan gaya hidup yang petani itu jadi dokter umum dapat sekian itu udah mulai oke lah, udah oke ya, oke atau artinya menurut dia ini individual banget untuk take home pay ini ya kan. Menurut hmm. dia oke gitu. Nah, nanti kalau bapaknya punya pejabat di pusat terus tiba-tiba dia tinggal di daerah untuk PTT apa tugas khusus cuma dikasih sekian, itu akan jadi kurang karena memang dia sudah standarnya udah tinggi. Nah, kalau saya lebih senang itu memang kalau diukur memang kayak dibikin memang khusus zona dok, zona tuh gini, ada zona susah itu namanya susah transportasi. Nah, itu Hmm. nanti TKP masih lebih besar. Zona yang transportasi mudah, TKP sekian. Zona yang sangat mudah. Jadi memang ini soalnya zona ini kan berhubungan dengan dia punya hak untuk pendidikan dokter ya dok. Dia bicara dokter pendidikannya, mengikuti Tarifnya. pendidikan course, Hmm. mengikuti mungkin liburan juga perlu. Kalau di jurnal itu dari Inggris katanya dokter-dokter itu harusnya liburan ya setiap 3 bulan katanya supaya dia bisa melayani dengan baik Betul, gitu. betul. Ya. Katanya melayani dengan baik, moodnya baik itu sangat baik, apa benar-benar bisa melayani dengan baik, tapi harus liburan refresh dulu dia. Hmm. Stresnya tinggi soalnya apalagi yang daerah yang sedikit dokternya kan, jadi yang kerjanya 24 jam dok itu. Kalau Hmm. kerjanya cuma 2 jam kayak Jawa kan enak dok. Kayak saya Ya, ini. Jawa tidak Saya kan liburan. saya sudah pernah kerja di mana saja dok. Hmm. Saya ini dari kecil pada mau negeri soalnya. Nah, sekarang saya bekerja di Jawa dan Hmm. saya melihat work life balance itu benar-benar luar biasa ketimbang di Papua gitu. Ya, Ya. kalau disebut angka Dokter Mario, dokter apa Eh, umum ya, itu kalau saya kasih, ayo pilih dokter umum yang bekerja di Indonesia Timur, ya Papua, Maluku, Alor, dan pulau-pulau lain, ya itu kalau disuruh milih 20 juta, 30 juta, 25 juta, kalau feeling Anda pilih mana? Kalau saya bilang 20 juta itu cukup dok, 20 Cukup ya? juta. Ya, Iya, 20 juta tuh oke lah. Artinya untuk dokter umum ya. artinya itu, Dokter eh, tapi kan dia harus dapat juga apa jasa jasa pelayanan dan lain-lain kan? kalau Ya, saya dok setelah saya hitung-hitung, ini yang saya rasakan ya. ya, Saya kan di Jawa ini sudah berapa bulan dok. ya.
pendapatan saya lebih besar di Papua, Dok. Oh iya? Nah, tapi di Jawa saya dibayar tiap 2 minggu. Di Oke. Papua saya dibayar tiap antara 3 bulan atau 6 bulan. Nah, sehingga utang saya lebih banyak pakai kartu kredit untuk bayar anak sekolah saya. Saya bayar utang juga pakai bunga-bunganya, ngerti ya, Dok? Ngerti ya maksudnya ya? Artinya anak saya sekolah di sekolah yang bagus. Saya Hmm. ingin di sekolah bagus. Ya. Sebenarnya saya mampu bayar sih, tapi saya pakai kartu kredit dulu. Kenapa? Karena saya tahu saya dibayarnya belakangan. Jadi Ya. jadi kita maintenance setiap bulannya tuh kayak gini loh. Orang bilang apa? Ah, Financial planning itu nggak dapat di Papua. Kenapa? Kita dibayarnya 3 bulan sama 6 bulan atau setahun kadang-kadang. Jasa raja waktu itu setahun bisa. BPJS Tenaga Kerja bisa setahun. Jadi financial planning itu dokter juga penting. Sekian ya. persen disimpan, ya, itu nggak bisa karena dia ada bunga untuk mungkin dia mau kepentingan apa gitu. Kayaknya susah dok. Anda Pembayaran, Anda sistem outspoken, pembayaran Anda jujur. apa? Kira dok? Anda outspoken jujur. Iya dok, harus begitu dok. Biar selesai masalah kita. Kalau nggak jujur nggak selesai kan? Thank you, thank you. Saya kembali Iya. ke Dr. Chandra. Saya bisa bayangkan ya Dokter Chandra, alur yang berpuluh-puluh, tapi itu tentu sama juga yang ada di Maluku ya. Nah, jadi saya ingat dulu teman saya yang speedboatnya mati di tengah apa, laut itu. Saya bilang untung saya nggak didatangi hiu katanya. Wah saat itu masih ada hiu itu tahun 92, 1992, 1993 itu ya kita di sana. Nggak tahu sekarang masih ada hiu atau tidak. Dokter Yang Chandra jelas hiu banyak dokter. masih banyak ya. Aduh. Ya. Ya, berat sekali itu ya, dari satu desa ke desa lewat, eh, harus menggunakan apa speedboat atau apa perahu kecil itu ya. Kalau Dokter Chandra Nampira ini asli Alor kah? Kabupaten Alor kah? Saya kebetulan alhamdulillah asli Alor dokter, walaupun lahirnya di Timur Leste. Kuliah Oh, saya di Jawa Timur di Malang dokter. di iya 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 ya, Ya, UMM ya. ya, Muhammadiyah Malang. Ya, saya dulu pada awal-awal berdirinya FK itu saya masih ngajar di sana. Ya, Ya, saat masih merintis itu kan saya diperbantukan di sana mengajar di FK UMN. Setelah selesai ya saya kembali lagi ke induk saya ya. Sekarang FK UMM besar, sudah besar iya, dan saya lihat sudah mau buka banyak spesialis. Makanya ya. kalau Dr. Chandra nanti berkenan sekolah silakan datang ke UMM lagi. Ke UB juga oke, ke UA juga oke atau Jakarta, whatever. Dokter Chandra, eh, kalau saya kembali ke cerita tadi, di mana Dokter Mario bilang di Papua 800.000 yang apa P3K pada waktu itu, tapi di Alor 300, ya kan? Nah, perbedaan ini itu apa karena kemampuan fiskal daerah atau ada peraturan yang lebih tinggi lagi yang melandasi pemerintah daerah memberikan nilai itu? Ya dokter, jadi memang betul kata dokter Mario tadi, memang tidak akan pernah sama antara jasa di Papua maupun di Alor sendiri. Di dalam arti ini, kemarin memang dari daerah adalah kemampuan pemasukan PAD daerah itu yang hanya mampu untuk menganggarkan pembayaran 3.000 paruh waktu kita. Jadi waktu itu kan diangkat 3.000 petugas paruh waktu sehingga anggarannya yang mampu dibayarkan tanpa melihat profesi semua dibayarkan 300.000 per bulan, dokter. Jadi dari kemampuan daerah itu menjadi dasar alasan kenapa kemarin untuk P3K paruh waktu hanya dibayarkan 300.000 itu, dokter. Hmm. Apakah itu karena tidak juga karena peraturan yang lebih tinggi itu membuat interpretasinya di pemerintah daerah itu berbeda. Sehingga kenapa kok beda banget gitu ya? Ya, ya meskipun 800.000 juga tidak tinggi juga sebenarnya, ya kan? Tapi kan 300.000 dan lebih parah lagi gitu. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat dokter, memang kalau dari peraturan lebih tinggi yang menyatakan harus 300.000, harus 800.000 itu belum ada. Artinya waktu itu kami melakukan pendampingan dan menanyakan ke pemerintah, ternyata memang semua urusan pembayaran P3K paruh waktu itu dikembalikan ke kemampuan daerah. Nah, ini masalahnya adalah kemampuan daerah
tidak bisa kita samakan dengan mungkin Jawa, mungkin daerah-daerah yang pemasukan daerahnya tinggi, dokter. Ini menjadi suatu sumber masalah sehingga teman-teman ketika pengangkatan yang luar biasa menjadi seorang P3K, namun untuk kesejahteraannya juga kurang sesuai dengan yang kita harapkan, dokter. Tadi saya juga cukup tertarik tuh dokter. Artinya ketika misalnya, oh ya ini dokter umumnya misalnya kita anggarkan 20 juta untuk di alur itu juga sudah sangat cukup dok. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Ini para bapak-bapak di Jakarta, apakah di kementerian atau di parlemen, kalau para dokter itu mendapat 20 juta saja dan kemudian bertugas di daerah, tentu mereka akan sepenuh hati mengabdi. Ini yang menyuarakan sahabat saya ini dari Alor sama dari Merauke nih. Kalau saya ya, ya mungkin tanda tanya, tapi kalau dari beliau yang di lapangan langsung ini, wah luar biasa. Kesehatan itu pilar, jadi tidak kalah dengan makan, pendidikan, dan keamanan pertahanan. Jadi kalau pilar bangsa ini dirawat dengan bagus, insya Allah menjadi bangsa yang makin kuat. Dokter Chandra, eh, apa ini teman-teman dokter umum yang di sana itu apa tidak pengen pada sekolah spesialis gitu? Ya. Jadi dokter sedikit informasi, semua sejawat kita rata-rata di alur ini lebih banyak ke teman-teman yang dari luar dokter. Jadi Oh, motivasi selain ke alor, selain pengabdian dokter, luar biasa teman-teman sejawat kami yang rata-rata ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh dokter, ada yang dari Jawa pun ada masuk untuk menjadi pengabdian. Dan motivasi yang kedua adalah teman-teman bisa mendapatkan sedikit pengalaman kerja yang luar biasa di daerah sulit dan menjadi rekomendasi untuk teman-teman sekolah dokter. Itu motivasi salah satu sejawat kita yang dari luar untuk masuk sehingga pengabdian ini untuk bisa menjadi ibaratnya tanda kutip nilai plus untuk bisa lanjut ke sekolah dokter. makanya saya memang setiap hari di pusat pendidikan. Kalau ada calon-calon spesialis yang datang dari Indonesia Timur, wis pokoknya masuk gitu-gitu ya. Nanti soal kurang ya nanti kita didik lah. Ya, namanya mereka sudah di lapangan ilmu ilmu apa mau disamakan dengan yang di kota kan beda ya kan. Iya. Ya, makanya kalau datang dari mana? NTT, Papua, Maluku, udahlah masuk aja dulu gitu. Termasuk kita kita ID sendiri, Dokter Mario, Dokter Chandra. Saya selalu advokasi. Ayo center-center, kalau memang datang dari Indonesia Timur, jangan terlalu banyak pertanyaan, ya kan? Jadi jangan banyak pertanyaan. Kalau perlu nggak usah ditanya juga nggak apa-apa. Gitu. Dengan syarat, tolong kembali ke sana lagi. Keren. Ya itu. Dan sampai saat ini saya mempunyai keyakinan kalau ditanya nasionalis itu dokter itu sangat-sangat nasionalis. Men- Jadi zaman perjuangan dulu sampai sekarang saya masih punya keyakinan itu, ya kan? Jadi kalau dokter ke daerah Alor ke Papua berangkat juga gitu kan. Apalagi Hmm. aku nanti apa ya dapat take home pay yang bagus. Wow, Ya. something different. Bisa akan sangat-sangat semangat gitu. Makanya saya selalu minta bahwa kesehatan itu menjadi urusan pemerintah pusat saja ya, supaya enak gitu. Jadi kalau nanti semuanya masalah kesehatan itu nanti ditackle pemerintah pusat, mungkin pemerintah daerah nggak takut-takut tadi itu, ya kan? Ya. Kebijakan mengeluarkan uang dan lain-lain itu kena Iya. ya kena audit, kena BPK, kena KPK, kena apa gitu, ya kan? Ya. Nah, memang Ya. nasional lah ini. Saya gagasan kita ini nanti akan terus kita kristalkan bahwa masalah pendidikan, masalah kesehatan, keamanan itu ditanggung jawab pemerintah pusat saja. Ya. Jauh lebih bagus gitu ya. Oke. Saya mau bertanya eh Dokter Mario. Jadi kita ini sebenarnya paradok, Dokter Mario. Jadi kota besar Jawa itu banyak. Saat ini yang saya tahu dari data ID itu hampir 270 dokter, 270.000 dokter yang Ya. terregistrasi. Kan? Itu 65% ada di Jawa loh. Iya. Ya, Ya. itu kan 60%. Lebihnya Sumatera, Bali, ya kan? Iya. Sulawesi, ya kan? Terima kasih. Kan? Itu Sulawesi. Jadi dokternya banyak, tetapi maldistribusi. Itu problemnya. Kalau menurut saya bukan kurang.
tapi maldistribusi. Ya. Jadi distribusi yang tidak salah. Saya sudah menghitung bahwa rasio kita itu sebenarnya ada yang 1:400, satu dokter untuk 400. Ini di daerah Jakarta, daerah Bali gitu. Yang satu dibanding kurang dari 1.000 itu ada di beberapa pulau, termasuk di sebagian Jawa, ya. Kemudian ada di Manado, itu juga kurang dari 1.000. Sehingga betul-betul maldistribusi, bukan kurang dokter, tapi maldistribusi. Nah, saya, Dokter Mario, kalau melihat seperti ini, apakah Papua ini, bagaimana membuat Papua ini tertarik didatangi oleh dokter? Menurut Anda bagaimana? Oke, gini dok. Papua itu sebenarnya dokter cukup banyak ya. Yang datang ke sana tuh cukup banyak dan datang dan pergi sebenarnya ya. Eh itu karena memang daerah Papua itu ya sebenarnya daerah yang menarik kalau menurut saya buat buat melayani samping alamnya juga bagus, masyarakat juga sukunya banyak kan sebenarnya. Eh kalau secara pendapatan kemarin itu memang kayak kita ambil ini mau dokter umum atau dokter spesialis dok? Mungkin dokter umum, Dokter Mario. Belum ya. Dokter umum sebenarnya ini ada Universitas Cendrawasih dok. Hmm. Cendrawasih itu sudah memproduksi dokter umum ya dok sana. Hmm. Dan sekarang sedang menuju pembuatan pendidikan spesialis Hmm. hospital base Oke. dari kementerian dan sudah mulai disetujuin tinggal diatur regulasinya. Tapi kalau untuk dokter umum pertanyaannya kan sebenarnya dokter nanyanya distribusi dok ya. Iya. Ya sebenarnya ke arah distribusi sebenarnya bukan menarik dokter ke sana tapi distribusi karena sebenarnya dokter umum pun sudah dibuat di Papua sendiri gitu. Tapi distribusi juga tidak merata karena masih ada masalah keamanan Hmm. gitu. Jadi masalahnya cuma satu biji aja, cuma satu biji kurang dokter enggak. Lama pemerintah mikirnya banyak. Satu keamanan, satu fasilitasnya di situ. Percuma dia datang ke situ, yang dokter yang meninggal lalu ingat loh di Pegunungan Bintang ya lupa saya. Dia sakit malaria. Tidak ada satupun perawat di rumahnya dia. Bangun rumah dokter jauh dari rumah orang lain gitu. Saya juga nggak ngerti cara bangunnya gimana. Akhirnya dia sakit malaria, dia infus dirinya sendiri sampai nggak disuntik diri sendiri sampai dia nggak sanggup lagi. Dia meninggal di rumah itu. Itu beritanya nggak ada, cuma kita kita aja yang tahu. Rumah dokter di Wamena dibakar juga kita doang yang tahu. Karena kita yang itu berita kalau masuk nasional kan susah dong. Ya itu terserah mereka lah mereka atur aja. Tapi kalau saya yang tahu itu saya merasa masalahnya bukan masalah distribusi kayak oke kurang dokter bangun rumah sakit bangun universitas nggak begitu ceritanya karena waktu distribusi itu sendiri harus dikerjakan jadi kita harus memikirkan satu keamanannya dua fasilitasnya tempat dia tinggal tiga orang tuanya yang melepaskan dia kan belum tentu ikhlas dok. Pokoknya dokter punya nasionalis banget, dokter punya anak dokter umum. Mau ditaruh di pegunungan yang punya konflik. Itu kita juga pikir 200 kali, Dok. Kita mikir menaruh anak kita di situ. Iya. Walaupun awalnya kita merasa kita nasionalis nih. Tapi kita berpikir sekian kali. Makanya kalau zaman Pak Prabowo sekarang ini mereka buat universitas pertahanan. Saya rasa arahnya ke sana nanti. Ke arah ya yang ke daerah konflik ya mungkin yang lulusan sana. Karena kan beasiswa full, Dok. Hmm. Universitas pertahanan tuh kedokteran yang di Universitas pertahanan tuh katanya full sih beasiswanya makanya saya bilang mungkin distribusi ini akan susah karena memang ada masalah lainnya gitu kalau punya cuma masalah ingin atau enggak kalau Merauke itu paling banyak dokternya dok 240 tapi karena dia cukup aman Hmm. simple sebenarnya oh ini aman oh rame nanti kita lihat daerah yang nggak aman oh sepi gitu. Karena kenapa dokter tuh nggak perlu di ujung sekalipun tinggal kalau aman dia senang happy gitu maksudnya dokter tuh kan pengabdian aja nggak ada yang lain-lain dia gitu gitu ya kalau Betul. menurut saya. Ya, saya ingat betul. Saya dulu di daerah yang tidak ada listriknya. Setiap sore harus memompa Petromak itu minyak Iya tanah. iya. Tapi, Iya iya iya. tapi kalau pagi, aduh, savana, Steva itu ya, padang rumput,
Bagus banget. Jadi happy saya di sana itu. Ya, Iya, Emi dok. tapi Oh, saya tambahin lagi dok, dikit dok. Sebelum saya lupa lagi. Ini apa penghargaan tuh dokter-dokter yang daerah juga mereka kan kurang. penghargaan Iya. kurang. Dalam hal ini gimana, Dokter Mario, yang disebut divin? Yang saya bilang gini dok, kayak gini. Pokoknya dokter-dokter udah lama nih tinggal di sana. Apa sih yang pemerintah? Dia kan kayak pahlawan dia dok, udah taruh nih jauh kan. Pemerintah tuh nggak ada kayak, oh bagi orang-anak daerah yang anaknya juga mau jadi dokter, dokter-dokter daerah yang sudah lama mengabdi, yang anaknya mau jadi dokter, bisa mendapat jalur khusus di sekolah negeri gitu. Artinya gini, walaupun uang nggak bisa dikasih, pokoknya aduh uang kita terbatas, ngasih suatu jaminan yang jelas supaya dia juga tinggal di daerah itu, dia tahu bahwa anak-anaknya itu, oh nanti anak-anak saya kayak anak tentara di Amerika akan mendapat fasilitas bla 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 itu kan gitu dok, karena sudah berjuang buat negara. Nah, kalau kita nggak punya uang yang terlalu banyak, kita buat suatu penghargaan-penghargaan yang baik. Tapi selama ini nggak ada. Anak-anak yang mau jadi sekolah dokter usaha sendiri juga ya dokter udah lama-lama gitu. Contohnya saya aja contohin lah. Bapak saya udah tahun 83 sana. Nggak ada tuh kayak kemudahan sekolah negeri apa nggak ada. Saya berjuang sendiri ke Jakarta nyari-nyari eh nyari-nyari apa dokter spesialis yang katanya kulunun harus kulunun. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya tes itu dok spesialis 7 kali tanpa surat rekomendasi dari dokter yang harus saya tuju. Kenapa? Karena saya nggak ngerti kalau itu harus kayak bapak saya juga bukan orang spesialis, jadi dia cuma bilang Mario sekolah. Ya sudah surat rekomendasi dari bupati. Ternyata saya baru tahu kalau harus katanya ketuk pintu, ternyata apa? Oh kenal nggak? Apa kenalan dulu maksudnya. Akhirnya pas dirapatin selalu, ini nggak pernah datang nih, nggak ngerti, pokoknya nggak pernah ketemu, nggak pernah. Ternyata ada sistem kulunun. Dan di hari terakhir yang saya keterima spesial itulah saya kulunun, baru saya eh, bisa masuk. Ternyata itu penting juga ternyata di Jawa, tapi kita di Papua kan nggak ngerti dong. Artinya itu budaya masing-masing kan. Artinya gitu-gitu tuh teman-teman di Papua tuh nggak ngerti dong. Jadi mereka nggak ngerti harus datang-datang gitu. Ya mereka tahunya sih saya sekolah gitu. Nah itu sebenarnya gitu-gitu penghargaan gitu belum ada. Artinya kita selalu melihat dari sisi adatnya kita aja. Padahal orang yang dari Papua tuh nggak ngerti yang kayak gitu. Dianggap nggak sopan. Akhirnya nggak sopan nih. Nemuin kita aja nggak pernah gini pas rapat kan gitu tuh pasti tuh. Makanya saya pikir gitu-gitu kayaknya guru-guru juga sudah mulai paham bahwa orang daerah itu simple, lebih simple dari orang di Jawa. Mereka ini A B B gitu. Makanya mereka nggak terlalu banyak berkelit-berkelit. Mereka kalau mau demo demo rusuh-rusuh baik-baik. Jadi nggak terlalu banyak main. Oh, seperti sampaikan Dokter Mario tadi tentang Kulon Wun, tentang Ya rekomendasi. ya Sekarang sudah nggak ada Dokter Mario. Saya artinya kalau adalah mungkin bagian-bagian tertentu yang belum 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 up to date. Tapi kalau ya saya pasti saya larang itu untuk seperti itu. Ya, ya. jadi jangan sampai dia sekolah nggak sekolah gara-gara tidak dapat coretan dari seniornya gitu lah. Iya gitu-gitu. Ya ini Ah, kita harus mendidik anak bangsa ini ya. Ya harus memang kemampuannya bagus ya bagus kalau diterima kalau dari daerah nah itu kembali pengabdiannya itu yang bagus itu yang kita ya terima ya itu ya oke saya pengen bertanya pada Anda ya sebenarnya kalau ini yang seperti di alor ini Dokter Chandra Dokter Mario ini kan memang gara-gara sangat rendah. Wah, yang dia terima, dia kira kan nggak jadi mundur ya. Jadi mundur dia ya, tidak jadi mengikuti jadi P3K, dia mundur. Nah, menurut Anda ini ini subjektif ini. Eh, cocok nggak? Bener nggak? Normal nggak kalau dibayar dengan demikian rendah dia terus mengundurkan diri itu? Menurut Anda, Dokter Chandra gimana? Oke. Baik, terima kasih Dokter Sutrisno. Kalau kita lihat saja dari segi apa dulu, Dok. Kalau Hmm. misalnya kita ngomong kita sebagai dokter, bukan salah dokter, tapi menjadi beban untuk kita seorang dokter untuk mundur dan memilih akhirnya pelayanan kita terhambat. Hmm. Nah, jadi bukan salah dan benar kalau sebagai dokter. Hmm. Akhirnya beban untuk diri sendiri kita sebagai bagaimana kita tahu sumpah dokter kita seperti apa. Tapi kita juga lihat, kalau dari sisi manusia dokter, dokter juga manusia. Itu Hmm. sudah pilihan yang tepat, artinya ketika kita berjuang untuk nyawa dengan faktor risiko yang luar biasa dokter, pengorbanan yang luar biasa, kita meninggalkan semua urusan misalnya keluarga, pasien menjadikan prioritas,
tapi dengan penghargaan yang bisa jadi sekecil itu tidak ada salahnya sebagai manusia, dokter. Mungkin harus dilihat lagi apakah ada yang salah pada lingkungannya, ada yang salah terhadap sistem yang ada sehingga kok bisa dokter di biaya hanya 300.000 itu, dok. Jadi saya kembali dokter, kalau kita beranggapan karena banyak bahasa yang di luar masyarakat, dokter kan mengabdi. Nah, tanpa dikatakan dokter mengabdi, secara dalam tubuh seorang dokter pasti sudah ada namanya pengabdian dalam diri dokter itu. Ya, kenapa saya bisa bilang begini, dokter? Izin sedikit cerita, saya juga merupakan seorang anak daerah yang mengambil PNS. Dulu saya jujur saya tidak akan mau pernah PNS karena kalau mau dilihat antara PNS dengan dulu kami ada kontrak daerah PTT itu secara apa namanya kesejahteraan PTT daerah jauh lebih besar, dokter. Tapi saya mengambil PNS dan sampai sekarang saya sudah 7 tahun, dok, ada di Puskesmas Mademang. Itu puskesmas paling ujung timur, dokter. Di Alor itu masih perjalanan 6 jam perjalanan dengan jalan yang tanpa ada aspal, tanpa ada jaringan di situ, tanpa ada sinyal, dan tanpa ada listrik. Waktu saya pengabdian itu tahun 2019. Bayangkan, dokter, itu hanya karena berpikir sebagai profesi dokter bagaimana kita mengabdi. Tapi sampai sekarang dokter ada cerita, eh, sampai sekarang belum pernah ada dokter yang memilih juga untuk penetapan maupun Nusantara Sehat maupun dokter PNS yang pernah lagi dibuka di situ. Tidak ada pernah dokter yang dipilih di situ, dok. Sehingga saya setuju dengan kata dokter Mario, ada yang salah. Apa yang menyebabkan seorang dokter tidak memilih ke situ? Bisa juga kembali, mungkin penghargaannya kurang, tidak ada kejahataan yang lebih sehingga ada daya tarik di daerah-daerah sulit yang dipilih di situ, dokter. Jadi kalau saya secara kemanusiaan, dok, itu untuk memilih mundur tidak ada kata salah. Tapi yang yang menjadi pikiran kita sebagai dokter adalah beban kita sebenarnya untuk bagaimana kalau kita mundur bagaimana dengan pasien kita yang membutuhkan kita, dokter. Itu. Nah, ini pertanyaan ini betul-betul iya intinya tuh. Core bisnisnya dokter adalah selalu mikir pasien. Iya itu. Ya memang genetik itu ya. Genetik seorang Hmm. dokter selalu mikir Ya. pasien. Sayangnya banyak orang yang nggak paham itu. Kan? Jadi dokter itu memang tidak bisa dipisahkan dari spontanitas panggilan nurani bahwa dia akan memberikan yang terbaik buat pasiennya. Dokter Mario, tadi Dokter Ya. Chandra memberikan komen seperti itu. Kalau Anda gimana, teman kita yang mundur itu? Jadi kasus mundur ini kan bukan cuma di tempat dokter Chandra, doang. Tempat-tempat saya ada. Dokter dia penempatan di Asmat dengan dapat 800.000 dia mengundurkan diri dan dia ikut tes lagi untuk pegawai negeri provinsi, keterima pegawai negeri habis itu. Kan? Jadi dia mundur untuk ada pembukaan tes pemekaran provinsi, dia masuk keterima habis itu. Jadi suatu yang wajar, dok. Sebagai dokter itu 800.000. Orang tua saya tahun 83 500.000, dok, Hmm. gajinya. Hmm. Ini tahun berapa nih? Tahun 2026 ya. Masih tiga Itu ratus. jadi 300 di Alor, di saya 800.000. Itu Kan artinya wajar. saat yang lucu kalau umpamanya kita punya kepala daerah bilang, dokter zaman dulu juga nggak begitu-begitu amat sampai munduran diri demo apa lah. Dulu juga bupati zaman dulu juga nggak pakai mobil mewah, pakai motor, dok, ya kan? Kalau Sama kita mau menderitanya. banding-bandingin, Hmm. ya, kalau mau Sama-sama kita menderita. Ya. iya, kalau kita mau bandingin kan begitu, dok. Tapi kita nanti jadi ribut. Jadi akhirnya lebih mendingan kan mundurkan diri. Tapi artinya gini, dok. eh Uang itu kalau kita bicara kemanusiaan, memang susah, dok. Tetap dokter salah, gitu. Dokter itu di mata masyarakat kalau bicara masalah gara-gara uang saya tidak bekerja itu nanti jadi salah, gitu. Nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ini cerita saya, kan saya ketua ini, dok. Yang datang ke saya curhat bukan sedikit, dok. Ada dokter penyakit dalam waktu itu, dia disekolahkan oleh rumah sakit di Oksibil. Di Oksibil, di Pegunungan lah, dok. Dia disekolahkan di tahun bupatinya, oke lah pokoknya gitu. Kan sekolah kan lama, dong, 4 tahun. Ya. Dia sekolah setahun terus tiba-tiba putus uang sekolahnya dia. Hmm. Dia berhutang di bank, dok. Karena keburu masuk. Mhm. Berhutang di bank.
Dia datang ke Merauke, udah lulus nih dok, datang ke Merauke, dia kembali ke sana nggak diterima lagi karena anggaran nggak ada, bla bla bla. Dia ke Merauke, dia mencari Dokter Mario di mana insentifnya banyak ya. Kebetulan saya pegang 2 kabupaten kan. Satu kabupaten tuh insentifnya 60 juta. Yang satu lagi kayak saya di Merauke kan 18 juta dok waktu itu. Dari Sekarang pemerintah udah pusat ya. enggak, yang ini dok, insentif yang daerah. Di tempat saya 18 juta, di tempat satu Spesialis lagi gitu ya, spesialis. spesialis penyakit dalam itu. Hmm. Satu lagi 60 juta ya. Dia ambil yang 60 juta karena curhat gini. Ya karena dia punya utang sekian ya kan tuh, utang ya Oke. cerita utang nih dong masalahnya selama sekolah kan dia nggak dibiayain. Hmm. Nah, akhirnya dia ngutang kan. Nah, karena itulah dia sampai nangis dia juga. Saya juga aduh ya sudahlah. Ya itulah yang selalu kita perjuangkan buat mereka tuh gimana dia bayar utang juga gitu. Jadi yang masalahnya yang teman-teman masyarakat juga taunya dokter semua kaya doh. Itu masalahnya sebenarnya. Apa enggak kan? Iya, mindsetnya mereka itu karena yang dilihat di media sosial kan memang dokter yang kaya-kaya, anaknya orang bilang darah biru, dulu anak spesialis, spesialis lagi bahwa itu kan hartanya udah ditambah-tambah terus dok, tambah-tambah. Naik motor yang kita perjuangkan hari ini dok, yang saya bilang tadi saya ngutang itu bukan karena saya miskin dok, orang tua saya juga mampu, tapi Hmm. kita sebagai dokter tuh malu dok. Saya selalu bilang gitu, kita tidak, we are not fighting for money. Hmm. We are fighting for our honor. Hmm. Kita punya kebanggaan sebagai dokter. Itu yang kita perjuangkan. Jadi nggak orang bertanya, kok dokter gitu minjem-minjem uang, bla bla bla. Lah bisa saya pinjam uang sama orang tua saya, cuma saya malu, makanya saya pakai kartu kredit gitu. Hmm. Saya bisa aja, mam nanti saya ganti deh 6 bulan lagi. Bisa, orang tua saya ada uang gitu. Tapi kan kita juga, orang tua saya tanya, kamu ngapain saya sekolahin, gimana bukannya dapat uang malah minjem uang gitu. Ya bukan minjem uang, nah, nunggak gitu kan. Nanti gini, apalagi yang 300 ribu itu dok, terus disuruh sekolah nanti. Sekolah pakai uang apa? Berat. Pinjamannya nggak ada. Dia mau minjem uang jadi utang. Emang kita lulus utang, terus tiba-tiba ada influencer, dokter. Ada lagi dokter influencer dok. Kalau kita jadi dokter, jangan kita cepat-cepat berutang. Iya. Kita harus hidup apa adanya. Saya bilang begini, tiba-tiba saya cek latar belakangnya ternyata bapaknya kaya banget, terus spesialis ini ya kan saya bilang, ya lo ngomong karena lo punya rumah dulu. Dokter-dokter yang baru dari orang susah disekolahin orang tuanya sampai jual tanah. Dia maunya bangun rumah setelah lulus bangun rumah. Umurnya udah tua gitu. Udah spesialis, umur tua, uang nggak ada. Rumah nggak ada buat keluarganya dia. Itu manusia. Hmm. Kalau dia yang dibilang rumah nggak ada, itu malu dok Iya. gitu. Jadi ya pasti dia pertama utang bangun rumah. Coba cek dokter PNS yang itu, yang dari orang susah, pasti Iya. utang gitu. Jadi nggak usah simple lah. Artinya kita bicara itu jangan bicara semua tuh anak keturunan orang kaya gitu. Gitu sih kalau saya gitu. Ya. Ya, Kawan-kawan dari sahabat kita memang saya konklusikan termasuk saya sendiri ya wajar. Jadi kalau terima 300 ribu per bulan di Alor, 800 ribu per bulan di Papua, terus kemudian dia nggak jadi, kemudian dia mundur, ya wajar, ya, normal dan itu ya mengelus dada berat ya. ya. Ya ini menjadi kewajiban. Belum nanti harus siapa kalau mau sekolah lagi yang membiayai, bagaimana keluarganya, anaknya, sekolah anaknya, ya, ya berat. Sehingga ada pengabdian, tapi jangan dilupakan kehidupan. Ya itu dokter gitu. Ya. Dokter Mario, Dokter Chandra, saya kepingin ini yang terakhir. Kalau Dokter Chandra, kalau Anda dari Alor, Anda setiap hari menghirup udara Alor, sebagai dokter di Alor dan mewakili dokter di Alor, kalau Anda ketemu sama para bapak-bapak yang bisa membuat keputusan di pusat, coba saya berikan poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan agar suara dokter, nasib dokter, dan tentu saja nasib masyarakat karena ketertarikan dokter juga menentukan datang ke sana, itu bisa diakomodasi dan bisa mendapat tempat yang baik eh, untuk ke depannya. Oke, baik, terima kasih dokter. Yang pertama, melihat kasus yang terjadi di Alor,
adalah seorang anak daerah, dua dokter anak daerah yang berjuang untuk menjadi seorang PNS, namun terkendala dengan ternyata hasil tesnya, Dok. Jika saya bisa mewakili isi hati teman-teman, apakah bisa untuk kedepannya kita bisa kembali kayak regulasi zaman kami dulu di 2016 adalah pengangkatan khusus dari dokter yang mungkin masa baktinya sudah lebih dari 2 tahun secara otomatis menjadi PNS dokter. Jadi sehingga ini juga bisa dia menjadi pengabdian anak daerah untuk daerah, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua, dokter, ini kasus yang seperti saya ceritakan di mana di Alor ini ada wilayah-wilayah sulit tertentu. Contoh mungkin ada profesi lain saja, ada namanya dana perbatasan, insentif perbatasan. Kami di Alor tidak ada, sehingga bagaimana ada bantuan khusus, mohon maaf mungkin yang baru ada gagasan adalah insentif dari spesialis, mungkin ada juga bantuan insentif khusus untuk dokter umum yang mengabdi, misalnya di daerah terluar, daerah terpencil maupun daerah perbatasan, Dok. Ini salah satu inovasi sehingga menggugah, Dok. Contoh di tempat saya adalah Puskesmas Mademang ini sampai sekarang belum ada dokter yang mau sampai ke situ. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa mengajak ini loh, ada kesejahteraan lebih, bahkan keamanannya sudah terjamin untuk ada dokter-dokter sampai ke situ. Itu yang mungkin dua hal yang saya sampaikan. Mungkin yang ketiga, mungkin bisa juga diperjuangkan kami yang dokter-dokter di daerah timur untuk bagaimana ada semacam tanda kutip, Dok, melanjutkan sekolah yang ibaratnya lebih dipermudah, dokter. Mohon izin mungkin ada dari pemerintah atau apa yang menunjuk bekerja sama dengan universitas tertentu yang mungkin anak daerah yang mengabdi dan akan kembali bisa diperjuangkan secara mudah masuk berjuang untuk pendidikannya sehingga kembali, dokter. Karena di Alor sendiri untuk anak daerah yang spesialis hanya ada spesialis anak, hanya ada spesialis penyakit dalam, Dok. Selain dari itu adalah dokter-dokter yang dari luar. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau Bapak-Bapak pemerintah mendengarkan, itu suara isi hati kami dari pelosok Alor, Dok. Terima kasih, dokter. Thank you so much. Dr. Mario, apa yang ingin Anda Ya, kalau saya satu dok, langsung to the point aja saya. Pemerataan fasilitas kesehatan itu pasti. Karena dokter-dokter itu evidence based banget dok. Kita kalau nolong orang tanpa fasilitas memang biasanya kita merasa bersalah juga karena standarnya sebenarnya nggak baik. Tapi kita ya masyarakat juga nggak ngerti ya sebenarnya ya itu harus diutamakan pemerataan fasilitas. Kedua baru kita masuk dengan ketersediaan tenaga medis yang sesuai dengan fasilitas itu. Jangan dipaksa-paksain, nggak ada fasilitasnya, tapi datangin orang karena dia pasti akan pergi, Dok. Kenapa dia pergi? Dia perlu juga pengembangan ilmunya dia, bukan masalah uangnya aja. Itu terjadi di Oksibil. Orangnya datang, nggak ada alat-alat, dia tetap pergi. Dia bukan nggak mau mengabdi. Besoknya dilaporin ke Kemenkes. Bilangnya kabur. Karena biaya dari Kemenkes yang dulunya. Loh, Kemenkes asal-asal kabur aja. Saya nggak suka juga, kenapa? Nggak bisa bilang kabur, karena fasilitasnya nggak ada. Dia ngapain di situ? Nggak bisa bekerja. Besar, insentifnya besar dong 80 juta. Nggak ada ngaruh kalau kita tuh dokter itu insentif besar kalau nggak kerja tetap nggak mau. Itu kuncinya. Terus yang ketiga adalah insentif dan kesejahteraan untuk ya dokter Chandra bilang akses ya, akses yang sulit itu mesti memang jelas lah perlu tambahan lah itu dihitung baik-baik oleh pemerintah supaya pemerintah daerah bisa make acuan dalam menyelamatkan mereka dari pemeriksaan. Keempat, akses pelatihan dan pengembangan. Karena daerah itu, masa ATLS, ACLS yang standar, mereka harus bayar. Kalau saya bilang, kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat tinggal bikin data yang tinggal kerja di daerah, siapa aja yang belum ATLS, ACLS. Orang belum kerja, udah disuruh bayar 10 juta untuk ATLS, 10 juta untuk ACLS, itu kan nggak ada uangnya dong. Apalagi menggaji 300.000 ya Dr. Chandra ya. Jadi artinya itu loh, akses pelatihan dan pengembangan itu yang penting-penting untuk standar pelayanan yang ada di Permenkes. Standarnya menjaga UGD harus ada ACLS. Tapi coba cek di Papua sama Alor NTT. Berapa persennya yang punya ACLS ACLS yang ada kadaluarsa? Artinya kita melayani masyarakat tidak standar.
Dan itu berdosa dalam sumpah dokter kita. Kalau saya gitu, itu Ya. dosa. Terus yang keempat adalah ya infrastruktur lah, artinya internet. Ya untuk belajar online kan dok, internet terus online itu belajar online. Nah, ya yang lain-lain. Terus yang keenam itu rujukannya efektif. Jadi memang harus ada rujukan yang baik dari pemerintah daerah pusat itu harus buat yang baik. Sama yang terakhir nih dok, dukungan kebijakan yang jelas. Ah, itu dok, itu yang perlu. Terakhir nih dukungan kebijakan yang jelas. Jadi regulasi yang berpihak kepada kesehatan daerah, Mhm. perlindungan hukum yang berpihak pada kesehatan daerah dalam menjalankan tugas. Karena kenapa? Regulasi yang dibuat di pusat tidak sama daerah. Jadi yang saya dari dulu dalam otak saya pengen saya kasih tahu aja benar tuh, dibuatlah negara bagian khusus undang-undang. Jadi jangan undang-undang atas ditaruh di bawah. Kayak kemarin sistem elektronik, orang belum pelayanan dasar belum selesai. Teman-teman di daerah tuh sibuk dengan komputer. Akhirnya pelayanan orang ngantri panjang. Kenapa? Pelayanan terbengkalai, komputernya belum ngerti. Orang di sana disuruh di pusat jago komputer, di sini baru belajar komputer. Makanya saya rasa itu yang harus kita perbaiki. Yang terakhir itu yaitu dukungan kebijakan yang jelas. Jadi dukungan kebijakannya itu benar-benar timur sentris gitu. Jadi jangan barat sentris gitu. Harus benar jelas gitu. Itu mungkin dok dari saya. 7 aja poin. Oke, saya Oke. bisa pesan pesan-pesan Anda ini sangat jelas, sehingga saya tidak perlu meresume karena sangat-sangat murni, genuine dari Anda yang di daerah. Tapi Kak, ada hal yang sangat penting. Kalau katakanlah dinas kesehatan itu bisa membuat data dasar yang lengkap, berapa vaskes yang dibutuhkan, berapa alat-alat yang dibutuhkan, berapa dokter spesialis A, B, C, D yang dibutuhkan, berapa dokter umum yang dibutuhkan, dan itu diinput secara nasional, tentu sangat bagus sebenarnya untuk bisa menata dokter, menata alat kesehatan, menata vaskes, atau kalau perlu membangun vaskes baru. Ya, dan saya sekali lagi, saya berkelana ke banyak negara. Indonesia itu problemnya ada di data. Ya. Ya, ada di data. Ya. Jadi kalau data itu tidak kita perbaiki, Hmm. jangan harap keputusan itu yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas. Ya. Itu sebenarnya. Nah, Setuju. yang hari ini kita mendengar sebuah kisah yang tentu membuat kita harus merenung. Teman kita di Alor, ya, yang hanya mendapat 300.000 rupiah per bulan, tentu sangat layak, sangat normal, sangat logis kalau memang mengundurkan diri. Padahal Alor itu terpencil. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, Dr. Chandra, Dr. Mario, itu membuka wawasan kita, horizon kita, bahwa ada masalah besar yang ada di sana. Cerita ini, sebagaimana cerita sebuah bangsa, ini adalah cerita masyarakat. Mungkin kita yang ini hanya segmen dokter, tetapi dokter itu adalah cerminan masyarakat. Masyarakat yang sehat tentu akan didapat kalau dokter dan tenaga kesehatan yang lain cukup, senang, berkualitas, dan bisa tinggal lama-lama di sana, membangun diri, keluarga, dan karirnya. Dan kita semuanya sepakat bahwa sampai saat ini dokter itu salah satu profesi yang mulia. Ya, tentu kemuliaan ini jangan dijadikan untuk mengabaikan kesejahteraan, ya gitu ya. Sehingga pengabdian tentu tetap membutuhkan dukungan kesejahteraan dan keadilan. Kita ini negara besar, jadi pulau banyak, 17.000, masyarakatnya luar biasa. 280 juta penduduk Indonesia, luar biasa jumlahnya. Ya, kita nomor 4 di dunia, dan itu menjadi sangat luar biasa. Dan tentu wilayah dari Sabang sampai Merauke dan kasus kita di Alor hari ini menjadi suatu renungan kita bersama. Dokter itu orang yang idealisme, tetapi juga manusia. Sehingga sistem itu harus mendukung para dokter untuk berkarya dan tetap menjaga dirinya sebagai seorang manusia.
Dan tentu Alor, Papua, Maluku, dan Indonesia Timur yang lain, daerah terpencil, itu banyak saudara kita, masyarakat kita, bangsa kita, rakyat kita yang tinggal di sana. Dan mereka memerlukan pemeliharaan kesehatan yang bagus. Kita berharap ya kelak nanti pemerintah pengambil keputusan bisa memberikan reward yang bagus sehingga para dokter dan tenaga kesehatan yang lain happy, senang, bahagia kalau mereka tinggal di Indonesia Timur. Banyak hal yang bisa dicapai di sana. Orang bisa mengatakan apakah kita sebagai bangsa yang besar ini benar-benar siap menjaga para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Karena bangsa yang besar, ada juga harus menjaga para dokternya juga. Terima kasih Dokter Mario, terima kasih Dokter Chandra, sudah suara yang jujur pada siang hari ini, Terima kasih. Masih dong. lalu berkarya untuk masa depan. Terima kasih, thank you so much. Sampai jumpa di ID Jatim channel yang lain. Sehat selalu. Selamat Sehat, sore. dok. Sehat Selamat selalu. Lebaran, dok. Selamat Nah, Lebaran. terima kasih Dokter Mario, Dokter Steristo, Terima terima kasih, dokter kasih. Chandra. Selamat Lebaran. Thank you, thank you.